Halo, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah update energi love life mereka, Sun, Moon, Rising, Venus yang ada di Aquarius. Namun sebelum mulai, di sini Mari akan ingatkan untuk menghindari kesalahpahaman bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Aquarius saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan akan vice versa, terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu menyikapi apa yang coba untuk Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja mari mulai. Kita lihat awalannya dari bagaimana energi seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan ya. Oke. Wah. Baik. Oke, nah ini adalah seseorang yang mau mendewasakan dirinya dia demi kamu. Nah di situ ya, tujuan dari siapapun orang yang sedang kamu pikirkan untuk saat ini, tujuannya adalah biar aku mengorbankan diriku demi bisa mendapatkan sebuah, gitu ya, sebuah kehidupan yang di situ berbicara tentang perubahan. Nah, di sana. Orang ini menyaksikan hubungan kalian nampak-nampaknya ini apa ya? Tidak dapat lagi untuk diselamatkan. Nah, kayak kita. Tunggu, Mari lihat dulu energinya kamu. Kenapa dia sempat berpikiran seperti itu? Oke. Ada awalan baru di kamunya. Oh iya, pantesan ya. Karena dia melihat juga bahwa ada satu hal dalam hubungan kalian ini yang tidak bisa dipertemukan. Nah kita ya, beberapa di antara kalian lebih memilih untuk meninggalkan hubungan ini dan kemudian jalan dengan diri kamu sendiri. Nah kita, jadi ini sedang ada di ambang batas perpisahan. Nah di situ ya, kalian sedang berada di ujung-ujung dari perpisahan gitu ya. Jadi orang ini telah belajar banyak ketika dia bertemu dengan kamu, menjalin hubungan bersama dengan kamu, kayak gitu ya. Dia belajar banyak di situ. Dia pun tahu, oh harusnya dalam sebuah hubungan itu yang terjadi adalah melakukan hal ini, hal itu, gitu ya. Berpikiran seperti ini, berpikiran seperti itu. Cara-cara untuk berhubungan dengan seseorang harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Banyak pelajaran-pelajaran yang telah diterima oleh orang ini dari ketika dengan kamu gitu ya. Dari berakhirnya hubungan kalian itu justru akan membuat dia nanti cepat masuk kepada sebuah kondisi dan keadaan yang jauh berbeda. Dia dengan perpisahannya kalian ini tidak membuat ya dirinya itu terjerembab dalam penyesalan, penderitaan yang terlalu berlama-lama. Bahkan dengan putusnya koneksi antara kamu Aquarius dengan dia, justru dia di situ akan lebih siap untuk masuk kepada sebuah hubungan yang jauh lebih solid lagi. Beberapa di sini udah kepikiran nggak mau lagi pacar-pacaran. Setelah dengan Aquarius ini aku nikah gitu ya. Tujuanku kemudian adalah menikah. Nah di sana karena gagal dari kamu, barangkali dia merasa bahwa dia sudah sudah putus asa juga di sini ya. Gagal terhadap kamu, tetapi dalam kegagalan itu justru memotivasi pasangan kamu ini. Makanya Mari katakan terjadinya lompatan kedewasaan
di dalam dirinya dia, gitu ya. Jadi ketika dengan kamu ya, bahwa dia melihat banyak hal yang sebenarnya juga bagus ya, banyak hal yang sebenarnya itu sangat amat menakjubkan ketika dengan kamu, gitu ya. Dan dia pun tahu dia banyak melakukan kekeliruan, dia banyak melakukan kesalahan-kesalahan tadi, gitu kan. Dan di situ membuat dia menjadi semakin matang lagi. Nah, situ. Untuk patah semangat itu nampaknya dia ndak akan, gitu ya. Jadi kalau kamu tanya Cici, apakah ini orangnya orang cepat move on, C? Iya, ini orangnya cepat move on. Nah, kalau misalnya kamu ternyata Aquarius sedang bermain-main dengan pasangan seseorang, saya rasa ketika dia dengan kamu, dia sempat mengabaikan kehidupan rumah tangganya dia atau kehidupannya dia bersama dengan pasangannya yang lain itu. Nah, jadi untuk kondisi dalam keterpisahan kalian ini, saya rasa dia akan kembali kepada hubungan dia yang lalu itu, gitu ya. Dia akan kembali kepada rumah tangganya, dia akan kembali kepada seseorang yang mungkin itu sudah menjadi tunangannya dia. Nah, kayak gitu ya. Yang jelasnya aku nggak boleh lama-lama berada di kondisi yang aku tolak ya. Semua orang tuh akan menolak penderitaan, gitu ya. Orang akan mengejar kebahagiaan. Nah, jadi menolak penderitaan karena tidak akan ada satu manusia pun yang ingin yang bisa berbahagia dalam penderitaan, gitu ya. Kecuali dia level spiritualnya itu sudah memang tinggi banget, dan itu tidak bisa kita perbincangkan di umum seperti ini, gitu ya. Tapi kalau kita tariklah ke normalnya kita manusia biasa, pasti kita akan memburu kesempatan, celah, gitu ya, di mana itu ada kesejahteraan, ada ketenangan, ada keindahan. Nah ya, itulah yang sedang dilakukan oleh pasangannya kamu ini. Jadi kepada kamu memang di situ sakit hati itu ada, gitu ya. Sakit hati atas putusnya tali cinta kalian berdua, putusnya tali hubungan kalian berdua. Sakit hati di sana ada, dan bahkan dalam menyikapi keterpisahan kamu dengan dia ini, boleh dia akan kelihatan tuh dingin sama kamu ya, benar-benar dingin sama kamu. Atau dia di situ bahasanya culas ya, nanti akan culas kayak gitu. Tapi yang jelasnya dia tuh tidak akan menjalin koneksi yang baik lagi dengan kamu, setidaknya untuk beberapa waktu ke depan sampai akhir dari bulan Desember ya. Lagi ngapain diharapkan lagi seseorang itu bisa menjalin hubungan baik dengan kita apabila memang hubungan yang telah dicoba selama ini dibangun itu kandas, gitu ya. Jadi tidak usahlah menjadi sebuah persoalan bagi kamu ya Aquarius ya. Bagaimanapun cara dia memperlakukan kamu tuh tidak usahlah jadi persoalan di sana. Tapi kadang-kadang yang mau ini dia agak manas-manasin kamu, gitu ya. Apalagi nanti ketika dia dalam keadaan kondisi yang sudah jauh lebih stabil daripada terakhir kali kamu dan dia itu berjumpa. Mau nanti dia di situ kayak yang mengumbar bahwa kehidupan dia tuh luar biasa, kehidupan dia tuh amazing tanpa kamu. Di sana tuh ada di sana ya. Jadi satu sisi masih ingin menarik perhatiannya kamu, sebenarnya kayak gitu ya. Dengan cara dia culas kalau interaksi langsung sama kamu, tetapi bermain di belakang ya, bermain di balik layar ya, ngupload status apa kayak gitu ya, atau mungkin mondar-mandir di hadapan kamu dengan gaya-gaya keren kayak gitu ya, dengan gaya-gaya cantik gitu, dengan gaya-gaya menawan. Itu satu sisi masih ada keinginannya dia, karena tidak segampang itu ya, hubungan berakhir tidak segampang itu kita bisa langsung menganggap ini semua normal kayak gitu ya.
masih tetap itu akan ada tarikan-tarikan dari kekecewaan gitu ya, itu masih akan ada. Nah, jadi nanti tarikan-tarikan kekecewaan, kemarahan gitu ya, kemarahan kepada diri ya, kepada keadaan, barangkali juga kepada dirimu, itu masih akan ada dia tunjukkan gitu ya. Tetapi ini tidak akan lama, karena tadi Mari katakan bahwa akan ada lonjakan-lonjakan secara kedewasaan di dalam dirinya dia. Untuk beberapa saat barangkali dia akan melakukan tindakan-tindakan yang kayak ngedrama gitu ya, ngedrama banget lah di hadapannya kamu gitu kan, biar kamu itu bisa saksikan bahwa dia dalam kondisi itu baik-baik saja, dia dalam kondisi baik-baik saja. Jadi bukannya dia tidak ikhlas melepaskan kamu gitu, hanya saja kadang-kadang, nah itu ya, pas lagi kesadaran itu lagi di bawah, kesadaran itu lagi lepas dari diri, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin akan bikin kamu ketawa ya, bukannya bikin kamu marah di sini, tapi bikin kamu ketawa di situ, dan bikin kamu tuh yang kayak, oh ya, aku tuh nggak salah untuk ninggalin hubungan kami ini. Nah kita, jadi dia pun gini ya, kalau ternyata ini adalah hubungan yang memancing kemarahannya dia terakhir kali gitu ya, terakhir kali kalian terkoneksi, misalnya kamu kayak melihat bahwa dia tuh lagi benar-benar panas banget lihat kamu gitu kan, tapi itu tadi sebentar nanti paling-paling akhir Desember, nah di situ dia baru agak anteng ngadepin kamu. Nah gitu ya, baru nanti di situ yang mulai semakin bertambah kesadaran dari dirinya dia. Karena ini Mari nampak masih fresh banget ya, kayak egonya dia itu tercabik-cabik oleh kamu tuh masih fresh sekali gitu. Ini perpisahan kalian bukan yang udah lama banget gitu ya. Tapi sekiranya kalaupun ini udah lama banget, berarti lama dia move on kayak gitu ya. Jadi cek-cek aja lah kalau misalnya kamu rasa ini pembacaannya resonate ke kamu, move on dia yang Mari katakan di awal-awal pembacaan tadi ya, di pertengahan pembacaan tadi, dia ini mudah move on dari kamu. Move onnya kayak gini, dia nggak akan menjadi pengemis di situ, dia nggak akan menjadi pengemis meratap-ratapi kayak gitu ya, berlama-lama meratap-ratapi gitu, walaupun dia sakit ketika berpisah sama kamu, tapi di situ dia langsung yang, aku bukalah lembaran hidupku yang baru. Nah gitu. Dan soalnya gini, rasa sakit dia ini bisa tuh nggak nanggung-nanggung gitu ya. Sebenarnya nggak nanggung-nanggung yang dia rasakan. Apalagi ketika dia melihat bahwa ternyata kamu tuh tanpa dia itu baik-baik saja. Nah gitu ya. Dia yang merasa di sini tertolak. Gitu loh. Jadi dia kayak mainkan peran bahwa aku korban di sini. Aku korban atas keputusannya kamu, atas perbuatannya kamu ke aku, Aquarius. Nah, jadi dia bermain drama dulu dia di peran, sebagai peran bahwa aku adalah orang yang tersakiti oleh kamu. Nah, bermain dulu dia sebentar di situ, tapi semakin pinter dia bermain gitu ya, semakin total dia bermain sakit hati, kecewa gitu ya, semakin cepat itu berarti rontok semua ego-egonya dia, ego menolak, ego menyalahkan, ego kemarahan gitu ya, semakin cepat itu sebenarnya rontok. Nah ketika itu rontok, nah disitulah dia yang mulai untuk masuk ke pemahaman yang baru gitu ya, bahwa aku salah di sini, bukan salah, tapi baiknya aku tuh melakukan hal yang ini, melakukan hal yang itu, biar hubungan bisa sukses, biar hubungan ini bisa berhasil. Nah, nanti akan dia praktekkan itu kepada hubungannya dia, tetapi tidak dengan kamu. Hubungan dia dengan yang lain. Nah, di sana ya,
hubungan dia dengan yang lain. Nah kita, karena seberapapun dia kuat untuk menarik perhatian kamu, mari rasa di sini kamu sudah damai dengan dirinya kamu sendiri. Nah gitu ya, kamu sudah damai dengan dirinya kamu sendiri. Apalagi kamu tuh lumayan beruntung ya, kamu punya support system, kamu punya sahabat, kamu punya keluarga yang di situ membantu kamu untuk membahagiakan dirinya kamu. Nah di sana, ini untuk beberapa ya, kamu ujuk-ujuk menolak dia. Ya, kalau ini hubungannya PDKT atau baru-baru aja, kamu tuh ujuk-ujuk ya, buru-buru, cepet-cepet menolak dia. Nah gitu, karena mungkin kamu pikir bahwa enggak, tidak mungkin memperbaiki ya. Ini PDKT-nya PDKT CLBK. Nah itu maksud Maria. Beberapa ini PDKT, posisinya PDKT CLBK ya, pendekatan hubungan lama bersemi kembali. Ada ini memang hubungannya ya sudah berjalan selama ini gitu kan. Tetapi apapun jenis hubungan kalian ini, mari melihat bahwa kamu tuh ngerasa justru kamu lebih nyaman dengan diri kamu sendiri sekarang. Nah gitu ya, kamu sedang membuka lembaran kehidupan kamu yang baru. Kamu bukan hanya membuka, tetapi kamu sudah mulai di situ menuliskan kisah-kisahnya kamu berikutnya, gitu. Dan itu tidak dengan dia, gitu ya. Itu tidak dengan seseorang ini, gitu loh. Jadi untuk sekarang, mari ngerasa kamu tuh lebih nyaman dengan dia apabila jenis hubungan kalian hanya sebatas persahabatan saja. Nah gitu, hanya sebatas persahabatan saja. Mungkin kamu tuh nggak mau kembali ke dia. Salah satunya karena alasan banyak banget yang harus kamu lakukan. Banyak banget yang harus dibenahi dari dirinya dia, gitu ya. Dan kamu rasa bahwa kamu nggak cocok mengambil peran itu. Nah di sana, kamu kayaknya nggak cocok. Kamu merasa ya, beberapa antara kalian Aquarius, kamu nggak ngerasa bahwa kamu tuh cocok menjadi pendamping seseorang dalam proses healing, dalam proses bertumbuh. Nah di sana ya, apalagi kalau kamu tuh ternyata sudah berhubungan cukup lama, jadi kamu tuh cukup tahu siapa dirinya orang ini, dan kamu katakan ini akan menjadi PR yang luar biasa besar, gitu ya. Daripada memberikan energi kepada dia, lebih bagus kamu tuh melanjutkan kehidupan kamu, gitu ya, dan membahagiakan dirinya kamu, gitu. Jadi ibaratnya gini, kamu tuh nggak mau posisinya sok-sokan gitu ya. Kamu nggak mau jadi seseorang yang gaya-gayanya itu Wonder Woman atau gaya-gayanya itu Superman gitu ya. Kamu tuh tahu kadar dirinya kamu dan kamu tidak mau terjerembab dalam egonya kamu harus menjadi cahaya terang bagi orang lain. Nah di situ kondisi saat sekarang ini bahwa kedamaian dirimu, kewarasan dirimu, itu ya, itu menjadi fokus utamanya kamu. Jadi tidak pun punya pasangan kayak gitu ya, karena di sini kalau mari tangkep, kamu tuh tidak cepat-cepat punya pasangan. Kamu lebih seneng tuh gambarannya punya sebuah komunitas baru gitu ya, punya sebuah aktivitas baru. Nah kamu lebih suka ke arah sana daripada ngejar laki-laki baru atau ngejar wanita baru. Nah di situ ya, kalaupun ada yang ngedeketin kamu, di situ kamu akan perlakukan sebagai teman-teman aja dulu. Nah itu yang mari tangkap ya. Kalaupun ada orang yang coba deketin kamu. Nah di sana. Jadi pikiran kamu ini adalah pikiran yang melarikan diri dari persoalan dan permasalahan yang kamu tahu
bahwa itu bukanlah kisah yang terbaik yang kamu pilih sebagai catatan kehidupannya kamu. Nah, di sana ya. Jadi di sini tidak ada ego menjadi penyelamat bagi orang lain, gitu ya. Namun kamu di sini berusaha untuk menjadi alamiahnya dirinya kamu, yaitu seseorang yang bertanggung jawab terhadap ketenangan lahir dan batinnya kamu. Nah, di situ. Karena kalaupun kamu intip-intip potensi, ya, kemungkinan kamu akan bahagia dengan dia, maka kamu akan temukan justru jauh lebih baik ketika kamu tuh jalan dengan dirinya kamu sendiri. Nah, di sana, ya. Kamu udah kayak ngerasa, beberapa antara kalian kamu tuh udah kayak yang ngerasa bahwa hatimu itu udah kosong banget untuk dia. Membenci dia tuh enggak, gitu kan? Membenci dia tidak, tapi kamu tidak menemukan apa yang kamu cari dalam hubungan kamu bersama dengan seseorang ini. Nah, hanya di sana gitu. Bukan karena kamu tuh ajas dengan alasan bahwa oh dia nyakitin kamu, dia iniin kamu. Saya rasa itu mungkin ada, tetapi lebih utamanya kamu sedang menjaga, merawat dirinya kamu. Dan kamu pikir bahwa kalau dia ada di sampingnya kamu, kewarasan kamu itu akan terus-menerus diuji, gitu ya. Kebahagiaan kamu itu akan terus-menerus bisa digoyang, gitu ya, tergoyang, gitu. Dan kamu bilang bahwa kamu nggak mau dalam kondisi yang seperti itu. Nah, jadi kehilangan dirimu itu menjadi sebuah pukulan besar bagi pasangan kamu ini. Tapi pukulan besar di sini lebih cenderung itu membawa kedewasaan bagi dirinya dia. Nah, jadi berakhir pun hubungan kalian ini, kalau seandainya pasangan kamu atau seseorang ini yang memilih untuk meninggalkan kamu, jangan kamu pikir bahwa ketika dia meninggalkan kamu, itu dia tinggalkan dalam keadaan yang gampang banget gitu ya. Nggak gampang dia sebenarnya ninggalin kamu gitu. Ada ego-ego dirinya dia itu yang harus terbakar dulu, yang harus hancur dulu gitu ya, dan akan hancur gitu. Dan akan hancur ketika dia tuh mengatakan bahwa akan mengakhiri, menyudahi hubungan sama kamu. Jadi itu intinya ya. Tidak mudah sebenarnya dia tinggalin dirimu, berpisah dari kamu tuh tidak mudah. Nah, kita keinginan untuk memilikimu, keinginan untuk mendapatkan cintamu, keinginan untuk bersama kamu gitu ya. Semua keinginan ini harus terpaksa hancur dan menerima kenyataan bahwa keinginan tidak mewujud nyata itu kepahitan yang besar juga. Nah, di sana ya, dan itulah yang dialami oleh seseorang ini. Tapi itu tadi, setelah kepahitan ini, penolakan-penolakan dia terhadap fakta, keadaan, kenyataan selesai ya, setelah dia selesai menolak gitu ya. Karena ini galau, ini akan mengalami kegalauan dulu. Bahkan ketika dia yang minta putus dari kamu, minta pisah dari kamu, galau dulu ini, kacau dulu ini dia. Gitu ya. Baru nanti dia akhirnya akan tersadar, seperti Mari katakan di awal, baru nanti dia di situ akan benar-benar tersadar sekali, oh iya, sebaiknya sih kayak gini ya dalam berlaku. Nah, gitu ya. Jadi ada nanti lompatan-lompatan kedewasaannya dia, sementara di sini dirimu ya, di satu sisi dirimu semakin di situ paham di mana sih tempatnya kamu lebih tenang. Di mana sih tempatnya kamu, atau dari mana, atau bagaimana caranya kamu mendapatkan kebahagiaan bagi dirinya kamu sendiri. Jadi sama-sama ada kesadaran di sini ya. Bagus perpisahan, walaupun dikatakan di sini perpisahan, tetapi perpisahan ini membawa sebuah dampak baik untuk kalian berdua di masa depan. Barangkali sekarang dia akan melihat bahwa ini tidak adil bagi dirinya, gitu ya. Ternyata tidak mudah dia meninggalkan kamu, gitu.
Tapi ya nanti dia akan bersyukur juga bahwa kamu pernah hadir dalam hidupnya, kemudian berpisah dari dia. Nah gitu ya. Oke baik, dalam pembacaan ini hadir energi dari Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn di situ ya. Energi dari Leo, Sagittarius, Aries. Jadi Virgo di sana, Taurus, kemudian di situ ada Sagittarius. Ini cukup mendominasi pembacaan kita sekarang ya. Oke baik, itu aja mungkin yang bisa Mari sampaikan. Semoga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.